Halo bosku, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Cakra masih aman? Di kesempatan ini saya akan membawakan sebuah legenda yang berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari raja yang bernama Prabu Baka. Prabu Baka adalah raja yang sangat bengis dan sangat rakus. Dia sering sekali memeras rakyat-rakyatnya dan menghancurkan kerajaan-kerajaan lain dengan suatu tujuan untuk memperbesar kerajaan dia. Tapi naasnya ia mencari lawan yang salah, karena dia sudah berani mengusik kerajaannya Bandung Bedawasa. Bandung Bedawasa pun sangat murka. Dia mengumpulkan semua prajurit terbaiknya dan melakukan serangan balasan untuk Prabu Baka. Tidak lama kemudian pun peperangan antara Prabu Baka dan Bandung Bedawasa terjadi. Dalam peperangan itu, Bandung Bedawasa bertemu dengan Prabu Baka dan melakukan pertarungan yang sangat hebat dan sangat menakjubkan. Dari setiap Prabu mengeluarkan ajian-ajiannya ataupun mengeluarkan serangan-serangan terbaiknya. Begitupun juga dengan Bandawasa yang tidak mau kalah dengan Prabu Baka. Namun lama-kelamaan pun Prabu Baka pun kelelahan dan ia pun harus rela mati di tangan Bandung Bedawasa. Saat melihat Prabu Baka mati, para prajurit pun menjadi kocar-kacir dan hilang arah. Mereka pun lari tunggang-langgang menuju kerajaan mereka. Tapi Bandung Bedawasa tidak membiarkan itu terjadi, bos. Bandung Bedawasa pun mengejar mereka sampai ke dalam istana dan menyatakan bahwa kerajaan Baka sudah jatuh di tangan Bandung Bedawasa. Setelah Bandung Bedawasa masuk ke kerajaan, Bandung Bedawasa pun keliling untuk melihat kerajaannya Baka. Di saat ia berkeliling, dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik jelita, dan tanpa babi-bu langsung Bandung Bedawasa mengajak kenalan putri itu, dan putri itu adalah bernama Roro Jonggrang. Bandung Bedawasa pun pertama tidak menyangka kalau Prabu Baka mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita. Setelah pertemuan itu, Bandung Bedawasa pun terpikirkan oleh dia terus, sampai Bandung Bedawasa tidak bisa tidur. Lalu Bandung Bedawasa pun menemui Roro Jonggrang dan ingin melamar Roro Jonggrang menjadi selirnya. Karena Roro Jonggrang pun takut dengan Bandung Bedawasa, tapi dia juga tidak bisa menikah dengan seseorang yang telah membunuh ayahnya. Jadi Bandung Bedawasa pun tidak akan bisa mau. Jadi Bandung Bedawasa tidak bisa mendapatkan hati Roro Jonggrang. Namun Bandung Bedawasa tidak menyerah dan selalu membujuk. Hingga suatu ketika Roro Jonggrang pun memberikan syarat untuk Bandung Bedawasa, yaitu membuatkan sumur yang paling dalam dan memberikan dia sebuah bangunan atau membuatkan dia candi yang sebanyak 1000, dan hanya dikasih batas waktu cuma semalam aja, bos. Bayang wae, semalam bos disuruh buat sumur yang sangat dalam dan disuruh membuat 1000 candi. Tapi di sini Bandung Bedawasa pun menyanggupi permintaan dari Roro Jonggrang, dan ia pun berangkat untuk melaksanakan dan melakukan apa yang diminta oleh Roro Jonggrang. Saat dia sudah berhasil membuat sumur yang sangat dalam, Roro Jonggrang pun di sini panik, dan
Roro Jonggrang pun menyuruh Bandung Bondowoso untuk masuk ke sumur itu. Dan setelah Bandung Bondowoso masuk, Roro Jonggrang bersama dengan dayang-dayangnya dan prajuritnya mengubur Bandung Bondowoso ke dalam lubang itu dan menutup jalan keluarnya dengan batu yang sangat besar. Merasa Bandung Bondowoso sudah ditipu, ia pun sangat murka dan menghancurkan batu-batu itu hingga dia keluar. Di sini Roro Jonggrang pun sangat ketakutan karena dia tidak percaya kalau Bandung Bondowoso masih hidup. Lalu Roro Jonggrang pun melakukan sesuatu lagi untuk Bandung Bondowoso. Dia meminta Bandung Bondowoso melakukan atau membuat candi 1000 untuk dia, dan Bandung Bondowoso pun menyanggupinya. Tapi dia sadar kalau dia tidak akan mungkin membuat 1000 candi dalam waktu semalam. Jadi ia pun mengumpulkan semua jin atau makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar situ untuk membantu Bandung Bondowoso membuat candi atau lebih tepatnya 1000 candi itu. Di sini pun baru setengah malam pun Bandung Bondowoso sudah bisa membuat begitu banyak candi. Dan itu pun yang membuat Roro Jonggrang sangat khawatir dan ketakutan. Hingga Roro Jonggrang pun membangunkan semua dayangnya dan menyuruh semua dayang itu untuk menumbuk padi dengan alu atau lumpang itu loh bos. Saat melihat mereka melakukan itu, suara yang bisa membuat ayam berpikir kalau itu sudah pagi. Dan mereka terus-menerus memukul alu dan membuat api yang sangat besar di bagian timur. Dan itu pun membuat ayam di sana berkokok karena ayam kira itu sudah waktunya mau pagi. Dan para jin pun itu juga sangat ketakutan, dikira sudah mau pagi karena para jin itu pun mendengar suara ayam berkokok. Lalu para jin pun itu langsung pergi dan tidak menyelesaikan bangunan itu. Dan itu pun membuat Bandung Bondowoso sangat murka. Setelah dia marah, Roro Jonggrang pun datang menghampiri Bandung Bondowoso dan dia menyuruh menghitung berapa candi yang bisa dibuat oleh Bandung Bondowoso. Dan candi itu sebanyak 999, hanya kurang satu lagi candi untuk candi genap 1000. Tapi karena Bandung Bondowoso pun murka karena dia merasa kalau dia sudah ditipu, dia pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca dan menggenapi arca yang 1000, dan menjadilah candi 1000 atau candi Prambanan. Di sini bos ya, kalau aku pikir-pikir ya, wanita itu sering PHP cowok ya, gara-gara ini juga. Pasti kalian juga pernah kan suka sama cewek, terus aku mau jadi pacarmu, terus cewek memberikan syarat, contoh gak apa-apa aku mau jadi pacarmu asal kamu bisa nganter aku pulang pergi kerja, dan kata gitu bos ya kasarannya. Atau aku mau kok jadi pacar kamu asal aku diajak main ke wisata atau diajak makan makanan yang enak. Ada lagi yang lebih ekstrim, dia mau, ada cewek yang mau pacaran dengan kita, tapi dengan syarat cewek itu minta dibelikan iPhone bos, iPhone. Tapi itu semua tidak sebanding dengan apa yang diminta Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Pikir aja bos, dia meminta candi nggak satu, melainkan 1000, dan memberikan waktu hanya semalam saja. Tapi di sini saat Bandung Bondowoso mau berhasil, Roro Jonggrang pun memberi harapan palsu itu, dan ia sangat murah. Sekian, terima kasih atas waktunya. Kalau kalian mulai terhibur, suka, jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Bos,
Aku wongmu lho, Bos. Bos, aku wongmu lho, Bos.